Baik Ustaz, ini perintah Allah. Ada dua perintah Allah di ayat 58. Intinya harus sampai kepada yang berhak. Yang kedua, perintah memutuskan hukuman dengan adil. Ini terkait kebijakan. Jadi misalkan pajak 1000% adil nggak itu kebijakan itu? Dari ayat Surah An-Nisa ayat 58 ini terdapat 4 poin, Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به Ulangi. Innallaha. إن الله نعم إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Dari ayat Surah An-Nisa ayat 58 ini terdapat 4 poin, Ustaz. Yang pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintah kamu menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak. Kemudian yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan ia perintah apabila kamu menghukum di antara manusia supaya kamu menghukum dengan adil. Dan yang ketiga, innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah menasihati kamu dengan sebaik-baik perkara. Dan yang keempat, innallaha kana sami'am basira. Karena sesungguhnya Allah itu adalah mendengar, melihat. Terjemahannya kan menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak. Oh, menunaikan kepada yang berhak. Yaitu eh, Menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak. Kata Hasan begitu. jadi yang berhak menerima amanah ini eh, manusia, Ustaz. Ini eh, pemahaman yang basic dulu ya. Misalkan gini, saya nitipin buku sama antum. Berarti Oh, buku itu amanah. Nanti antum harus balikin ke saya buku itu namanya menunaikan amanah kepada yang berhak. Jadi kepada pemiliknya itu. Saya nitipin buku sama antum, antum jagain. Nah, ketika antum menjaga buku itu namanya riayatul amanah. Ketika antum ngasih lagi buku ke saya, pada saya pinta, saat saya pinta itu namanya adaul amanah. Jadi jangan dikasih ke Saupa buku saya.
harus ke saya kalau punya saya gitu ya. Kalau misalkan buku itu tidak dikembalikan ke saya, misalkan hilang atau diberikan kepada yang lain gitu ya, itu berarti tidak menunaikan amanah namanya di ayat ini. Tadi kan meluas tuh tafsirannya Mohon Ustaz. ya, mungkin bisa sabab nuzul gitu yang bisa lebih memahamkan. Sudah baca sabab nuzulnya? Baru tafsirnya Ustaz. Tafsirnya ya, lanjutkan aja apa yang antum pahami dari ayat ini, Jadi dilanjutkan. amanah ini adalah suatu perintah kepada manusia. Yang tentunya perintah ini adalah perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya Ini ini rada jauh Set, kalau ke situ amanahnya. dilanjutkan saja. Ya amanah biasa aja, amanah kayak buku tadi itu. Oh, Jadi Allah menyuruh kamu untuk mengembalikan buku ke saya, itu di sini. Contoh konkretnya nanti, ayat ini kan tidak sederhana di situ saja, bisa ke yang lain yang lebih besar cakupannya. jadi ayat ini eh, diperintahkan untuk pada pemimpin Ustaz. Jadi Ya, kepada pemimpin pemimpin gimana maksudnya? diperintahkan untuk menunaikan amanah yang telah diberikan dengan sebaik mungkin dan Kepada siapa ditunaikannya? dengan catatan eh, melaksanakan amanah tersebut sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Ya, kalau pemimpin udah jadi pemimpin, berarti apa yang harus dia lakukan? Menunaikan amanah Ustaz, Ke siapa? pada Allah. Ya, ke rakyat dulu Oh iya keren. kan. Oh iya iya. Ke rakyat dulu tuh ya. Jadi pemimpin diberikan amanah, amanahnya adalah rakyat. Jadi Eh, eh, Bukan, amanah itu memimpin, memimpin. Kalau pemimpin kan memimpin amanahnya. ya saudara. Ya, jadi Kira harus berpihak. Jadi misalkan yang berhak mendapatkan BBM siapa? ya. Rakyat ini malah misalkan diserahkan kepada orang-orang yang jadi buronan itu misalkan. Oke ya, selanjutnya silakan Ustaz Dedan di komen ayat ini. Baik Ustaz, ini perintah Allah. Ada dua perintah Allah di ayat 58. Ini langsung ya, bukan dalam bentuk fi'il amar, tapi dalam bentuk informasi yang dikuatkan dengan kata inna. Sesungguhnya Allah memerintahkan. Jadi jelas ini perintah ya. Pertama, perintah menunaikan amanah kepada yang berhak. Cakupannya ini luas. Dari mulai amanah harta, tukang parkir dititipi kendaraan motor, maka tukang parkir ini wajib menjaga amanah itu, motor itu, agar tidak hilang dan tidak rusak. Nah, pada waktunya nanti ketika orang yang menitipkan datang,
maka petugas parkir ini wajib menyerahkan motor tersebut kepada yang menitipkannya. Kan biasanya tentang amanah ini kita fokus di menjaga amanah. Nah, kalau di sini tidak hanya menjaga tapi sampai tuntas. Itu amanah sampai kepada yang berhak. Nggak ngejagain doang gitu. Tapi memang ada saatnya dikembalikan kepada yang berhak. Contoh lagi yang lebih besar misalkan. Di negara kita punya amanah. Yaitu hak suara. Ya, hak suara. Ketika pemilu, kita mau berikan kepada yang berhak atau kepada yang tidak berhak. Maka kalau kita gunakan hak suara kita untuk orang yang tidak berkapasitas memimpin kita, itu namanya tidak menunaikan hak yang kita hak suara kita sebagai amanah kepada yang berhak menerimanya. Gitu ya. Jangan sampai salah pilih. Karena berarti tidak menunaikan amanah kepada yang berhak. Ketika sudah terpilih misalkan jadi pemimpin, maka pemimpin pun juga memegang amanah dari rakyat. Tuh, panjang tuh ya. Maka harus dikembalikan juga ke rakyat lagi. Kesejahteraan rakyat, semuanya tanpa dipilah-pilah, tanpa dibeda-bedakan. Semuanya juga satu suara kan. Haknya juga sama, suaranya sama. Kalau tidak sampai kepada rakyat, itu tidak menunaikan amanah kepada ahlinya. Dan terus dikembangkan ke contoh-contohnya. Dari hal kecil sampai hal yang besar. Intinya harus sampai kepada yang berhak. Yang kedua, perintah memutuskan hukuman dengan adil. Ini terkait kebijakan. Jadi misalkan pajak 1000% adil nggak itu? Kebijakan itu. Ya. Dan juga terkait pengadilan. Kalau pengadilan berarti hakim nih. Koruptor. Korupsi 100 miliar. Hukumannya 1 tahun penjara. Kira-kira masuk akal nggak gitu ya? Adil nggak di situ? Atau lebih parah lagi, dia salah tangkap. Yang salah dibebaskan, yang tidak salah dipenjara. Oh, itu lebih tidak adil lagi. Jadi si hakim ini pertama dia harus benar-benar adil, yang salah dihukum, yang benar tidak dihukum. Kalau salah hukum, berarti itu tidak adil. Ketika sudah benar nih, yang diadili itu yang bersalah, maka putusan yang ditetapkan untuknya pun juga harus adil juga. Masa iya misalkan hanya mengambil singkong dari kebun, kemudian dihukum sampai 10 tahun penjara. Sementara koruptor, misalkan bisa mendapatkan potongan. Jadi ketika sudah benar pun orang yang diadilinya, maka putusannya harus adil. Jangan sampai tidak adil, karena ini perintah Allah. Jadi terkait kebijakan dan putusan di pengadilan. Jaksa juga kali ya, masuk ini, jaksa-jaksa ya. Karena kan bisa tuntunannya dari situ, jaksa-jaksa. Dan di sini Allah mengatakan setelah dua perintah ini
informasikan bahwa dua perintah itu nasihat terbaik buat kamu. Saya berpikir begini, kalau dua hal yang dijalankan, dua perintah yang dijalankan, maka kebaikannya itu bukan untuk orang lain saja, tetapi juga untuk kita semua. Karena terkait amanah dan terkait keadilan dalam putusan hukuman ini adalah perintah yang apabila dilaksanakan itu dampaknya luas. Kalau tidak dikerjakan, dampak buruknya pun juga luas. Beda dengan perintah sholat yang 5 waktu yang individual gitu ya. Ketika ditinggalkan yang merusak diri sendiri. Tapi kalau yang ini merusak masyarakat. Kemudian di ayat 59 ini perintah kepada orang yang beriman. Nah, berarti di sini perintahnya kepada yang dipimpinnya. Ya, kalau yang tadi yang dua perintah itu kepada para pemimpin tuh rata-rata perintahnya ya. Jadi pemimpinnya diperintah dengan ayat 58. Nah, yang dipimpin diperintah oleh ayat 59. Adapun taat ke Allah dan ke Rasul itu mah berlaku untuk semua. Baik pemimpin maupun yang dipimpin itu harus taat kepada Allah dan kepada Rasul. Tapi secara khusus di ayat ini wa ulil amri minkum. Bagi yang dipimpin dia harus taat kepada pemimpinnya. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang mengamalkan dua perintah di ayat 58. Gitu ya. Jadi yang menunaikan amanah kepada ahlinya gitu ya. Terus yang adil dalam memutuskan hukuman, kebijakannya, putusan-putusan hukumannya, ketika memberikan putusan hukuman kepada yang bersalah, itu ulil amri di sini. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat, jadi kebijakannya itu kontroversial. Kalau tadi contohnya pajak yang terlalu kegedean, naiknya 100%, yang harusnya bayar 1.000 jadi 2.000 gitu ya jadinya. Kegedean tuh naiknya, tapi kontroversial. Nah, dalam hal kontroversi ini karena kebijakannya ini ya berbeda gitu ya, antara yang diputuskan oleh pemimpin dengan keadaan rakyat, maka di sini ada perintahnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya di sini ulil amri, ya mohon maaf kalau rakyat tidak nurut nih kalau dalam hal ini. Rakyat tidak nurut dalam hal yang kontroversial ini gitu. Maka rakyat dan juga sebenarnya pemimpinnya harus kembali kedua-duanya ke Allah dan ke Rasulnya. Ya udah sidang dulu di DPR sidang buru-buru tuh, rakyat tungguin ya, ubah buru-buru gitu, kembalikan ke Allah dan ke Rasul. Jadi diijtihadkan lagi, kalau dalam bahasa fikih itu buka Quran lagi, buka hadis lagi. Ayo buka Quran lagi, buka hadis lagi. Nanti muncul kebijakannya yang baru, yang tidak kontroversial. Nah, cara seperti itu adalah cara terbaik. Dan di sini diingatkan bahwa mengembalikan kepada Allah dan ke Rasul ini bukti beriman ke Allah dan bukti beriman kepada hari akhir. Kalau misalkan lalai, pemimpinnya tidak buka lagi Quran, tidak buka lagi hadis, ya, mas tenang sih dengan kebijakannya yang memberatkan rakyat itu berarti dia tidak beriman sebenarnya kepada Allah dan kepada hari akhir. Oke. Mana yang harus lebih dulu ditegakkan?
kan pemimpin lahir dari anak buah kan? Ya. Ya. Jadi misalnya dalam perjalanan harus ada amirnya kan? Nah, jadi pertanyaan kamu tadi mana yang harus dulu ditegakkan? Jadi dari rakyatnya. Ya, iya, dari rakyat dulu dalam memilih pemimpin. Cerminan pemimpin itu. Iya. Jadi Berarti kalau harus rakyat sendiri nggak amanah dengan kedaulatannya, mau dibayar oleh pengemis 5 tahunan, ya salah rakyatnya gitu. Gitu ya. Oke. Itu kalau pertanyaan mana yang lebih dahulu ditegakkan.